Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali pada pagi ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk sama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita tentang menyiapkan konten kampanye seputar kebijakan publik. Ini sangat berguna ya saya kira buat para calon legislatif. Mudah-mudahan nanti semua kebijakannya memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Sebelum mulai barangkali Bu Sita mau memberikan ini. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian peserta forum KSC Knowledge Sharing Community yang dirahmati Allah. Alhamdulillah jumpa lagi kita, mudah-mudahan forum ini benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih buat Bu Husnul, dosen tetap kita yang tidak pernah lelah untuk memberikan pengajaran, pencerahan, penyadaran. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih tercerahkan. Dan saya senang sekali ketika membantu beliau di kampus. Beliau selalu mengatakan terima kasih sudah menjadi bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mudah-mudahan kita sekecil apapun sudah menjadi kontributor juga ya, dan tidak sekedar menjadi masalah gitu di dalam negara ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sekedar memberikan bingkai awal tentang materi knowledge sharing atau knowledge management. Jadi yang kita lakukan saat ini masih adalah bagian dari proses yang disebut spiral pengetahuan. Jadi Ibu Husnul sebagai guru kita, dosen kita, guru besar kita, melakukan proses sosialisasi. Ya, yang saya sebut Seichiba, ya, teorinya Profesor Nonaka dari Jepang. Ibu melakukan sosialisasi, kemudian E-nya itu adalah eksternalisasi. Ibu juga melakukan pemaparan PowerPoint atau apa, itu adalah proses eksternalisasi. Tacit knowledge yang ada di dalam diri beliau eksplisitkan melalui PowerPoint yang nanti akan ditayangkan. Lalu kemudian ketika ada masukan juga mungkin dari saya, dari Dr. Helda, atau dari para peserta, maka terjadilah proses combination. Socialization, externalization, combination, dan I-nya internalization. Setelah proses tadi, maka masing-masing kita melakukan proses internalisasi. Apa yang disampaikan Ibu tentang kerangka teori kebijakan publik dari perspektif politik yang sudah kita dapatkan pekan lalu, 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu. Pelan-pelan kita punya, ada fast learner, ada slow learner, it's okay gitu. Kalau ada orang yang bisa menyerap dengan cepat, ada yang perlu mengunyah-ngunyah lebih lama, tetapi akhirnya benar-benar terinternalisasi. Nah, ketika sudah diinternalisasi oleh kita, maka kita berkewajiban nantinya melakukan sosialisasi kepada orang lain. Maka spiral pengetahuan itu akan terus berjalan. Nah, alhamdulillah kita akan bicara tentang menyiapkan ya konten kampanye seputar kebijakan publik agar ketika Anda menjadi caleg dan kemudian nanti terpilih jadi aleg, ketika ditanya, diwawancara, ya saya baru jadi aleg ya, saya perlu mempelajari dulu ya. Terus kalau dia jadi aleg belajar, terus kapan rakyat mendapatkan manfaatnya kayak seperti itu. Jadi proses belajar itu sesuatu yang dilakukan kita, dan pada saat menjadi aleg sudah siap gitu dengan apa yang akan dilakukan. Dan pada saat kampanye tidak hanya memasang gambar di mana-mana yang kadang-kadang mungkin lebih banyak Photoshopnya, sehingga ketika bertemu dengan konstituen, loh kok bedanya sama yang di foto gitu ya. Itu segera candaan ya. Tapi yang penting adalah apakah memang hanya memampangkan gambar di tiang listrik, di tembok-tembok, udah selesai. Ketika Anda juga menyampaikan konten kampanye, maka akan ada feedback gitu, ada umpan balik dari rakyat. Itu saja dari saya. Mari kita belajar dengan gembira, dengan happy, with enjoyment, maka ilmu akan terserap dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, Mbak Husnul itu mic-nya ya sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Saya tadi kemarin ya saya bilang sama Bu Sita, jangan bosen ya. Ini Enggak Ibu, enggak se akan lah. Indonesia bosen tidak kayak gitu kan. Tapi Ibu saya jadi mahasiswi Ibu dari 2007 Bu, nggak bosan-bosan. Nggak bosen-bosen. saya jadi sama Helda dari sejak tahun 80 berapa, Dokter Helda? 84. Teman asrama ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Tapi saya tuh lagi berpikir dari tadi ya, apa yang kira-kira ini. Saya coba untuk nyari apa sih biasanya partai itu bicara kayak gitu. Tapi sebetulnya ada buku On Message Communicating Campaign. Cuma ini studi-studi yang biasa selalu ada studi, banyak studi, 63 negara, Indonesia nggak masuk kayak gitu. Itu sering kali. Saya waktu itu ada workshop di mana di Washington ya. Ini Pipa Norris kayak gitu ya. Dia penelitian 63 negara. Pertanyaan saya, Indonesia nggak masuk Pipa Norris. Padahal kalau kita ngomongin Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar kayak gitu ya di dunia, terbesar kayak gitu. Apakah kualitasnya gimana? Itu lain lagi. Tapi terbesarnya India, Amerika Serikat, Indonesia karena jumlah penduduknya nomor 4, tapi kan Cina tidak dimasukkan sebagai negara demokrasi. Nah, saya coba untuk berpikir seperti apa. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Bu Sita ya, Dr. Sita Resmi, konteksnya gimana sih sebetulnya theories of political communication, gimana kita itu berkampanye dan bagaimana kita menggunakan sebetulnya efek dari media-media. Teori-teori yang ada biasanya menghilangkan ya, bukan menghilangkan, belum membahas secara detail atau sekarang tuh hanya fokus kepada sosial media. Tapi ternyata hasil dari penelitian-penelitian yang ada, ternyata civic engagement, ketemu orang itu lebih mempercayai bahwa dia akan dipilih kayak gitu. Ternyata seperti itu, makanya sampai hari ini saya pernah ikut sendiri langsung itu kampanye-kampanye kayak di Inggris apa itu door to door. Door to door itu artinya meyakinkan orang, kemudian kita bisa menghitung bahwa orang itu akan memilih kita. Ya tentu saja bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsungnya itu bisa melalui apa namanya tim-timnya yang ada gitu, relawan dan sebagainya. Nah, prosesnya juga harus dilihat gimana sih sebenarnya strategi partai. So far sampai hari ini partai-partai ini sebenarnya strategi dari makanya sampai kita lihat apakah ada perbedaan antara partai satu dengan partai yang lain. Di satu sisi pada saat mereka di oposisi, contoh pada saat di DPR itu pada saat bicara tentang kenaikan harga BBM itu kemudian nangis, walk out. Tapi pada saat berkuasa BBM dinaikkan sampai 13 kali pun nggak ada itu yang namanya konsistensi di dalam perjuangan. Jadi yang saya harapkan kawan-kawan yang berada di jamaahnya knowledge sharing itu satu ya, morality, ethics itu harus dipegang teguh, konsistensi kepada morality. Karena kalau enggak untuk apa kita berjuang kayak gitu kan, karena nanti kita dihisapnya itu memperpanjang hisap aja susah itu nanti kita ya pada saat yaumil hisap. Kemudian knowledge kita, knowledgeable enggak dengan dapil-dapil kita atau kalau partai ya dengan urusan bangsa. Nah, yang banyak juga Anda murah itu bagaimana membuat political communication tapi dia masuk pada news. Jadi contoh waktu Pak Amin Rais dulu di awal-awal reformasi, Pak Amin Rais nggak punya duit ya, grup ini nggak punya uang untuk membayar media. Tapi apa yang dilakukan oleh Amin Rais waktu itu selalu menjadi media news gitu ya, berita di media. Nah ini beda dengan kalau kita itu nggak bisa membuat agenda, the news agenda, ya susah. Akhirnya kita tidak dimasukkan, akhirnya kita bayar media. Anda bisa bayangkan pilkada di Papua pun harus membayar iklan di media nasional. Itu waktu saya pilkada terus ke daerah, ngapain nih media kampanye seperti ini? Di daerahnya tidak terlalu mendengarkan apa yang ada di tingkat nasional, 1-2 aja. Tapi kalau berita biasanya di daerah itu tetap
mendengarkan kayak gitu. Jadi makanya bagaimana memasukkan strategi partai menjadi isu-isu berita, ya. Kemudian ya reach out ke pemilih. Nah, ternyata impact yang paling besar itu on civic engagement. Ini hasil studi mau di Amerika, mau di ini, bahkan juga di Indonesia, karena beberapa waktu, bukan beberapa, ya emang udah lama sih, mungkin sekarang berubah ya. Saya coba cari-cari juga datanya. Tapi civic engagement itu apa? Studinya mahasiswa-mahasiswa saya, mau S1, S2 maupun S3. Jamaah, kayak gitu ya. Jadi punya jamaah itu sangat penting. Ya. Dulu ada Bu Latifah yang dari PAN, Muhammad Aisyah, itu betul-betul mempraktekkan bagaimana jaringan jamaah. Itu artinya kan civic engagement, langsung hadir kayak gitu ya. Dan itu meyakinkan berapa orang. Disitulah kemudian kita menyampaikan, untuk apa saya berkuasa? Untuk apa saya menjadi anggota DPR? Untuk apa? Makanya konsep belusukan itu dianggap penting. Dan terus dipuja-puji bahwa padahal zaman Umar bin Khattab juga sudah belusukan. Cuma Umar bin Khattab belusukan tidak membawa media. Kayak gitu kan. Nggak ada medianya. Kayak gitulah. Bukan Tinggal kita pencitraan. bicara belusukannya itu untuk apa. Ya, jadi civic engagement itu menjadi sangat penting ya. Kemudian ya agenda publiknya apa? Apa yang disampaikan? Makanya salah satu ya, wajib ain yang dimiliki oleh politisi adalah communication skill. Jadi itu nggak bisa kita, walaupun sekarang ini ya memang ada apa itu kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, misalnya ngomong aja nggak bisa kayak gitu ya, pilihan-pilihan diksi, intonasi kayak gitu juga nggak karu-karuan. Tapi kadang-kadang ada ini karena secara model psikologisnya, oh itu saya dianggapnya gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ada skenario lain, bahwa ada kerangka lain untuk dia bisa menang kayak gitu kan. Jadi ada skenario yang dibangun kayak gitu walaupun tidak mampu communication skill ya. Jadi communication skill bagi politisi itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Anda bisa bayangkan bagaimana Anda akan memperjuangkan rakyatnya, rakyat dapil-dapilnya, rakyat bangsanya di parlemen kalau ngomong aja nggak bisa. Pilihan-pilihan diksi nggak bisa. Ya, kalau ada yang melanggar apa itu, melanggar menghambat investasi, akan saya bulldozer misalnya. Kenapa kok nggak ada yang sekarang meneliti communication, bagaimana apa namanya pilihan diksi dari pejabat ke rakyat? Selalu yang rakyat kepada pejabat yang dipilih, yang dianalisa. Nah ini makanya pertanyaan saya biasanya pada scholars kayak gitu, di mana sih the future value yang diperjuangkan bagi akademisi? Ya, ada di bulldozer, ada di door, walaupun lagi-lagi nanti kita lihat konteksnya, tapi tetap aja kan itu pilihan diksi. Jadi kalau Anda nanti menjadi pejabat, kira-kira diksi-diksi yang seperti apa yang itu disampaikan kepada rakyat? Di situ sebetulnya communication skill. Ya, jadi ini sangat penting, makanya ada pelatihan Bu Sita, mungkin ada pelatihan khusus. Ya Ibu. Undang itu Mona Ghanim. Oh Ibu Lela Mona Ghanim. Ya, Mona Ghanim ya. Nanti saya Dr. Helda kasih. ingetin Saya saya. punya nomor teleponnya juga, nanti saya kirim. Jadi Ada di grup itu. Ada di grup. online. Nah, sekarang ini online media dan social media. Nanti saya perlihatkan ya. Proses sumber pesan dari mana sih sebetulnya? Nah, di sini letaknya sebenarnya partai politik ini sangat penting. Manifesto partai politik itu menjadi sangat penting, bagaimana manifesto yang panjang kemudian dirumuskan menjadi sangat pendek. Makanya kalau di negara-negara demokrasi yang sudah maju, kampanye itu paling cuma isu pendidikan, isu kesehatan, isu lapangan kerja. Baru nanti kalau yang mau jadi menteri, jadi apa, baru menjelaskan detail. Jadi kalau Anda sakit, Anda mau operasi kanker payudara, berapa lama
Anda harus menunggu masa untuk bisa dioperasi. Itu tuh sampai diskusinya itu seperti itu. Ya. Berapa jumlah tempat tidur yang sudah dan akan disediakan oleh negara, oleh partai ini kalau berkuasa. Itu sampai pada level yang seperti itu. Terus kemudian ada juga kalau yang sangat menarik itu isu pajak. Itu bahasanya read my lips. Saya kalau berkuasa tidak akan menaikkan pajak. Nah, isu-isu seperti itu ya, pendek, kalimat pendek, langsung masuk ke jantung dari pemilih, dan itu biasanya yang menang. Atau perdebatan-perdebatan. Ada yang isu pajak gitu ya. Waktu itu Paul Keating melawan John Hewson. John Hewson itu profesor ekonomi dari New South Wales University. Paul Keating SMA aja dia nggak pernah ikut mau ujian. Tapi dari usia 15 tahun dia sudah aktif di dalam partai politik, partai buruh di Australia. Dia menjelaskannya sederhana. Orang Australia itu kan suka ulang tahun. Jadi ulang tahun itu sangat spesial. Tiap tahun ada ulang tahun. Kalau di partai di Indonesia tiap minggu ya ada ulang tahun. Terus kemudian dia bagaimana menjelaskan supaya dia dipajak. Dia lawannya, ini perdebatan di TV. Ini kalau di partai buruh, kan ulang tahun nggak bisa dong cuma kue doang. Pasti ada icingnya, ada coklatnya, ada tulisannya. Nah dia bilang, kalau itu di partai liberal koalisi, maka semuanya ini dipajakin. Icingnya dipajakin, ini dipajakin. Jadi rakyat mudah sekali untuk oh kalau kayak gitu enggak. Kalau partai buruh enggak, Anda mau pakai icing, pakai ini, itu enggak dipajakin oleh negara. Nah, di sini menariknya. Terus kemudian juga yang kasus perempuan misalnya. Karena di sana 74 itu partai buruh itu salah satu kebijakan yang sangat penting adalah child care dan health care. Australia termasuk yang terbagus. Dulu Hillary Clinton belajarnya dari Australia. Ya, child care, health care. Nah, dia juga mengatakan kalau ini partai liberalnya dia akan hapus itu yang namanya anggaran negara untuk child care dan health care. Di sini letaknya bagaimana kita menyampaikan pendek, kemudian kalimat-kalimatnya itu langsung dapat, tapi pesannya ada. Nah, di sini sumber pesannya ya tentu saja partai ini mau apa, ya, dan apa isu yang paling menjadi concern-nya, ya. Nah, di sini juga kemudian ada political persuasion, ya. Di dalam civic engagement kita akan meyakinkan, bagaimana meyakinkan. Makanya jamaah banyak kok kalau mau nanti lihat ya Bu Sita, itu studi-studi di S1, S2, strategi pemenangan dan sebagainya, itu rata-rata itu yang memiliki jaringan jamaah. Ya kalau kita kan bicaranya kan social capital. Ya, jadi social capitalnya ada, maka melalui itu kemudian pilihan-pilihan diksi. Ada yang kemudian membayar konsultan untuk bisa menuliskan speech writer kayak gitu ya, yang seperti itu. Nah, kembali lagi yang tadi manifesto. Ada juga yang biasa dilakukan press briefing. Jadi secara berkala menyampaikan press briefing. Itu juga jadi news. Misal hari ini ada kasus Rempang, maka partai itu bisa melakukan press briefing. Oh, kita tahu nih siapa yang diperjuangkan. Nah, kayak gitu kan. Itu menjadi news yang tadi agenda news agenda. Jadi cepat kalau ada apa itu bagaimana posisi partai. Press briefing itu menjadi salah satu yang sangat menarik untuk terus dengan isu utamanya apa. Tapi pada saat yang sama harus konsisten juga. Kalau nggak konsisten sebetulnya lama-lama ketahuan juga kayak gitu. Wah, kok kemarin ngomong ini, sekarang ngomongnya begini kayak gitu. Jadi itu harus dijaga konsistensi apa yang kita sampaikan. Dan itu termasuk juga saya sendiri sebagai dosen, sebagai yang suka bicara di mana-mana, konsisten. Makanya kalau kita beriman kan, kita yakin, kita bicara kayak gitu kan.
Terus kita juga laksanakan, jangan sampai saya cuma ngomong doang, tapi ternyata saya tidak melaksanakan. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, insya Allah. Nah, kalau seperti itu saya mohon dimaafkan aja kalau ngelihat, loh kok Bu Husnul tidak konsisten nih. Nah, konsistensi ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena apa? Kalau Anda sekali bohong, itu akan ditutup dengan bohong lagi, dengan bohong lagi, dengan bohong sampai kita nggak tahu. Lah biasanya di ilmu-ilmu komunikasi yang tidak menggunakan value, iya Bu, memang kita harus begitu, ini ya, itu nggak ada value-nya untuk apa, kayak gitu kan. Jadi civic engagement tadi mobilisasi door to door. Nah sekarang ini kita dihadapkan untuk menggunakan sosial media. Mau nggak mau, sosial media. Cuma jangan sampai sosial media itu menjadikan kita kemudian lupa lagi, balik lagi ke perjuangan manifestonya. Ya, sosial medianya panjang. Untuk sedikit refresh, jadi saya tidak lecturing dalam konteks ini ya. Refresh, kemarin kita bahas tentang social development policy. Apa saja sih di situ? Pendidikan, kesehatan, lingkungan, perempuan, anak yatim. Kemudian kita bahas tentang disability. Semuanya yang kita bahas tentang social development. Economic development, agriculture, lapangan kerja, industri. Jadi di situ ada buruh, ada bagaimana membangun lapangan kerja, bagaimana penggunaan tanah, semua yang berhubungan dengan ekonomi dalam konteks itu. Ada lagi makroekonomi, tapi sekarang makro itu tentang finance. Ya, semua kebijakan finance. Apa hari ini? Pinjol. Pinjol itu ternyata sudah sampai 14 triliun itu anak-anak yang pinjam pinjol. Nah, ini kan kalau dulu kan rentenir zamannya dulu. Cuma sekarang lebih canggih, duitnya banyak, maka isu pinjol. Isu pinjol ini kan sebetulnya bahasan tentang kebijakan negara, tentang keuangan. Tapi rakyat yang menjadi, dan ini anak-anak muda, karena cuma butuh KTP dan nomor rekening. Nah, bagaimana posisi kita? Jadi harus ada kelompok kecil tadi ya, di dalam manifesto partai politik itu apa sebetulnya yang ingin diperjuangkan. Jadi kalau melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian tumpah darah itu tidak hanya manusianya saja, tapi juga sumber daya alamnya, tanahnya, lautnya, udaranya. Karena hari ini kalau kita ngomongin choke points tentang Selat Malaka, itu yang untung Singapura 40 triliun per tahun, Indonesia cuma 1 triliun per tahun. Padahal Indonesia punya 600 kiloan dari Selat Malaka itu. Tapi kalau ada kapal yang minyaknya tumpah, maka Indonesia yang harus, waktu itu yang kapal Jepang atau apa yang tumpah itu, Indonesia yang kena denda. Padahal yang mendapatkan uang banyak ini. Di Batam misalnya, semua walaupun itu RI1 kalau mau mendarat dan sebagainya itu FIR ya, jadi itu urusan udara, itu Singapura juga yang berkuasa. Nah, artinya tidak cuma benar-benar tanah, air dan udara itu seperti apa dalam konteks ini. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja spesifik lah, nanti spesifik. Apakah boleh para caleg ini kemudian menerjemahkan manifesto dari partai politik itu dengan isu-isu dapilnya? Isu tanah, isu penggusuran, isu orang miskin, isu anak jalanan, isu anak yatim, isu pertanian, penggusuran pertanian, petani, bibit, kemudian pupuk, kemudian penjualan hasil panen ya, dan sebagainya. Ini juga sesuai itu spesifik, biasanya spesifik caleg. Jadi kalau calegnya dapil saya itu seperti ini. Sejauh mana inline dengan kebijakan manifesto dari partai. Nah, di sini memang sedikit membutuhkan pemikiran-pemikiran seperti apa sehingga nanti pilihan-pilihan kata yang mungkin 1-2 kata tapi itu sampai kepada rakyatnya ya, dan mudah diingat oleh rakyatnya ya. Dengan isu industri, misalnya rokok, itu sebenarnya pabrik rokok itu sekarang dipecah-pecah itu sehingga masuk ke desa-desa dan sebagainya yang seperti itu. Buruh, kekerasan pada perempuan, stunting dan seterusnya yang minggu yang lalu. Saya coba untuk lihat-lihat ya, apa sih, menakar peluang superpower baru dulu dan sebagainya. Jadi saya hanya melihat
apa kira-kira yang dibahas? Ya, apa ada efek deklarasi Prabowo dan partai Gelora misalnya? Karena kalau saya bicara dengan Fahri, memang arahnya ke sana. Tapi seperti apa? Kenapa bisa ke situ dan sebagainya. Nah, nanti kira-kira bagaimana? Saya coba juga melihat bagaimana di PKS-nya menyapa, ya itu tadi civil engagement itu menjadi sangat penting. Ini juga civil engagement sebetulnya, cuma tertutup ini walaupun semuanya juga bisa aja. Karena saya coba untuk melihat gambar di internet kayak gitu ya, apa saja. Nah, ini lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini pada saat bicara-bicara tentang terakhir juga bicara tentang Rempang, press conference ya. Jadi penting untuk press conference tentang Rempang ya, yang kayak gitu. Ini jadi penting. Kalau PDIP model jalan-jalan ya. Seperti Ganjar Pranowo juga susah kan kalau diajak ngomong ini tapi dia datang joget jalan-jalan, datang joget jalan-jalan. Saya nggak tahu apakah rakyat kita memang lebih suka seperti itu. Ya kan? Ketemu tapi tetap saja ini civic engagement. Ya kan? Turun ke jalan. Nah, bahasanya dulu karena dia Ganjar di kelas saya, ya banyak tuh, termasuk juga yang pergi ke pasar-pasar. Saya bilang, Selesai nggak Bu ya masternya Bu? Lupa saya. Saya pernah ketemu di iya, sekretariat. Selesai ya. Cuma nggak lulus Prof Maswadi aja ya Bu. Enggak, waktu itu bareng enggak? Enggak ya? Enggak, dia S2 Bu. Oh iya, Saya dia S2. S3. Golkar juga gitu, Indonesia Sehat dan Sejahtera. Jadi pilihan-pilihan diksinya itu seperti apa? Ini Erlangga ya dalam konteks ini. Nasdem, it's time. Tapi cek deh, it is time to change. Di Australia tahun 71 Partai Buruh juga it's time. Jadi kalau ada it's time to change, it's time, sederhana, it is time to change. Karena sejak Perang Dunia Kedua itu partai liberal itu menang terus. Baru tahun 71 itu Gough Whitlam menggunakan sangat sederhana, it is time to change. Gitu. Menang. Sangat sederhana. Udah waktunya kita ganti kayak gitu kan. Udah waktunya ganti kayak gitu. Nah, seperti itu. Cuma kan masyarakat kita budaya politiknya mungkin beda. Cuma pakai juga. Nasdem pakai it is time. Walaupun ditambahnya restorasi Indonesia. Ya. Walaupun restorasi kadang-kadang nggak jelas kan. Kita, restorasi itu kayak naik kereta api ya. Kereta apinya restorasi di gerbang sekian kayak gitu kan. Nah, konsep-konsep yang susah, akademik, elitis itu bisa digunakan, tapi kalau Anda civic engagement-nya dengan urban educated community kayak gitu. Tapi kalau kepada rakyat yang banyak harus memilih diksi-diksinya itu yang sederhana. Nah, si Obama juga kayak gitu. Yes, we can. Itu kan bahasa yang ya, kita bisa. Yes, we can. Yes, we can change. Yes, we can do. Yes, yang kayak gitu. Change. Jadi selalu, makanya kalau ada partai yang mengatakan itu adalah ide kita, kata perubahan. Halo. Coba seluruh dunia juga pakai kayak gitu kan. Nggak usah lah. Itu sebetulnya di dunia kampanye itu paling mudah dilakukan dan itu nyampe ke rakyatnya. Kalau sudah kondisi kekuasaan yang sudah sampai kita itu pingin muntah kayak gitu ya, udah cuma dikatain itu aja, udah perubahan. Jadi ini juga penting, menarik. Setelah saya udah tahu dari sejak dulu kalau it is time. Di Australia juga tahun 71 ini, tahun 71, jadi berapa puluh tahun, 50 tahun yang lalu itu sudah bahas tentang itu. Ini juga demikian. Nah, ada juga yang niru kan, pakai baju putih, celana hitam. Iya. Nah, karena apa? Karena ini penting. Jadi sampai caleg itu gimana kita dress. Dulu Megawati itu banyak dikata, tapi nggak cuma Megawati. Hillary Clinton juga diskrutini urusan baju. Jadi kalau Anda jadi caleg, whatever, fashion itu juga menjadi penting, walaupun cukup sederhana. Ya. Karena kalau enggak, Anda harus punya yang namanya
ini apa kayak signature gitu kan ya. Apakah yo smile, yo kerudung, yo fashion baju kayak gitu. Dulu zamannya saya, ini kan saya selalu pakai sarung. Nggak taunya sekarang di FISIP semua mahasiswa kalau hari Jumat pakai sarung, ketawa-tawa aja. Saya udah nggak pakai sarung, anak-anak pakai sarung. Dulu gerakan-gerakan perempuan salah satunya sarung dan selendang. Itu salah satunya dulu saya selalu pakai itu kemana-mana sampai orang akhirnya banyak orang pakai. Dulu saya juga ngajarin caleg ya, karena dia adalah direktur satu bank. Saya bilang yang selalu pakai baju kayak saya bilang bajumu itu baju sekretaris. Jadi kalau kok gaya sekretaris, walaupun sebenarnya saya ngomong dia direktur, tapi saya ngomong dari sana. Coba kamu ubah. Kamu kan orang Makassar, pakai itu sarung-sarung Makassar. Sejak itu dia kampanye dengan selalu menggunakan sarung-sarung Makassar dan dia jadi anggota DPR. Di DPR dia sudah pakai sarung-sarung Makassar. Cuma yang nggak pakai baju apa? Yang bajunya yang transparan itu enggak kayak gitu. Tetap atasnya terserah bagaimana. Tapi dia selalu menggunakan itu sehingga dia dikenal. Kalau pilkada di Aceh, semua calon yang lain, gubernur waktu itu pakai jas, pakai ini. Tapi calon dari GAM itu pakai baju Aceh. Menang deh. Gampang kan pada saat ini. Nah, signature ini itu juga sangat penting walaupun kita simbol nanti, ya Bu ya. ya, walaupun itu nanti juga tergantung juga kayak gitu. Tapi paling tidak konsistensi signature kita. Jadi kalau Dr. Hilda biasanya pakainya apa, kalau Dr. Sita Resmi pakainya apa, kayak gitu. Kalau saya pakainya apa, gitu. Walaupun sekarang saya sudah pakainya gamis hitam, nah itu saya sekarang. Udah yang baju-baju batik yang kayak gitu udah nggak ada yang cukup. Jadi reach out ke pemilihnya apa? Lagi-lagi saya nggak suka sih sebetulnya dengan ilmu ini, political marketing. Tapi itulah sekarang yang dilakukan, yang terjadi. Karena pertanyaan saya, apa sih nilai value yang diungkap? Sekedar populer, menang dalam pemilu, atau bermanfaat untuk mencerdaskan rakyat, mengurus negara. Nah di sini harus dibarengi dengan percaya pada Tuhan. Jadi jangan sok gitu. Oh saya mengandalkan political marketing, kita sudah membeli konsultan dari Amerika, dari ini. Tapi kalau nipu rakyat itu apa? Susah nanti. Udah bayar mahal, masuk neraka pula. Susah. Ya. Balik lagi kepada konstitusi, kedaulatan negara, budaya, wilayah, ekonomi, integritas bangsa, ya manifesto lagi ke sana. Karena tujuan negara kita, pilihan pembangunannya gimana? Kan kalau pembangunan kita modern, kita maju, teknologi maju, 4.0, 5.0. Tapi apa? Undang-undang omnibus cilaka, omnibus ketenaga kerjaan selalu dikatakan ini teknologi 4.0. Gimana Anda ngomongin 4.0 atau 5.0 kalau isinya adalah pengambilan tanah secara ugal-ugalan, eksploitasi yang disebut ekstraktivisme sumber daya alam secara ugal-ugalan. Ekstraktivisme itu artinya pengerukan kekayaan alam dari lingkungan hidup kita. Ya. Tapi sebetulnya lagi-lagi kenapa saya harus percaya? Coba dicariin semua kalau kita ngomong itu dalilnya gimana. Hubungkan dengan, konekkan dengan kalau kita percaya dengan Quran dan hadis, konekkan dengan itu. Kalau saya pikir-pikir, Anda menyerobot sejengkal tanah aja, itu nanti 7 bumi akan dikalungkan di leher kita. Sejengkal tanah, 7 bumi. Lah kalau 17.000 hektar, apa yang terjadi nanti di akhirat? Ya, nggak cuma di dunia aja, di akhirat sejengkal aja 7 bumi akan dikalungkan di leher kita. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ceritanya informasi yang saya lagi mengumpulkan semua. Dulu itu cuma 200 hektar untuk pabrik gelas itu tadi, nggak tahu gelas atau glass factory. Untuk pabrik aja 200 hektar itu kebanyakan. 5 hektar paling cukup. Tapi kenapa 200 hektar? Dan 200 hektar yang pertama dulu itu kosong. Yang nggak ada warganya. Sekarang menjadi 17.000 hektar di Rempang itu. Itu yang bikin marah. Ya, dalam konteks ini. Yang di situ ada warganya. Dan sekarang Ustadz Abdus Somad sudah dapat surat dipanggil oleh Bareskrim kan.
karena dia memberikan sumbangan atau apa kepada orang-orang yang ya kalau kita ngasih makan ya, tapi tulisannya memberikan sumbangan kepada penjahat. Jadi negara sudah menganggap rakyatnya itu penjahat. Alasannya kan selalu ngomong tanah ini milik negara. Itu negara milik siapa? Emang dulu negara itu dapat tanah dari mana? BUMN yang kuasai tanah di Indonesia itu dapat tanah dari mana? Nasionalisasi Belanda. Belanda dapat dari mana? Belanda itu cuma patok ini milik Belanda. Dari mana? Dari milik rakyat. Dari milik kerajaan-kerajaan. Sama. Dulu kolonialisme itu begitu. Makanya sampai hari ini di Australia, tanah-tanah itu ada tulisannya Crown Land. Itu artinya tanah milik kerajaan Inggris. Nah, sama. Emang Belanda dapat dari mana? Dari rakyat, dari orang-orang yang tinggal di situ. Selalu kita tanah milik negara. Terus lalu tujuannya bernegara untuk apa? Ngurusin rakyat. Masa 17.000 hektar atau 9 juta hektar diberikan kepada satu orang? Ya. Sementara rakyat digusur dengan kekerasan seperti itu. Mikir nggak mati nanti seperti apa? Ya. Nah, di sini letaknya Anda mau berkuasa mau ngapain? Ini kita harus dengar itu di DPR, calon-calon caleg sekarang ini kesempatan ini ada isu, Anda harus ngomong belain rakyat untuk mendapatkan suara rakyat. Reach out ke pemilih. Gimana political marketingnya dengan isu yang Allah kasih itu isu-isu di depan mata yang untuk perjuangan keadilan rakyat. Ya, jadi pemahaman juga utang luar negeri. Kalau menteri mengatakan investasi itu mencari investor susah, nggak mau sekolah nih. Coba kalau datang ke UI kayak gitu ya, kuliah di UI, kuliah yang benar, sekolah yang benar, gampang. Kan kita tidak harus. Nah, di situ letaknya. Anda bikin modern, Anda bikin pembangunan yang mana? Kalau Anda punya uang, apakah bikin sekolah? Ya, apakah untuk membiayai anak-anak sekolah, rakyatnya sehat, atau bikin jalan yang kemudian Anda jual lagi? Bangun jalan tol, utang. Bangun kereta cepat, utang. Terus kita disuruh bayar, tapi yang operate orang asing. Untuk apa? Ya, nah di sini letaknya. Karena konsep pembangunannya materialisme. Selalu akan time frame. Materi. Kalau kita misalnya punya HP. HP ini 4 tahun udah dianggap bukan modern lagi. Bukan yang terbaru lagi. Karena kita dipaksa untuk itu. Tapi artinya Anda dikuasai oleh itu. Nah, kalau dalam Islam bukan, pembangunan nggak di situ. Pembangunan itu moral framework, akhlak. Makanya pembangunan dari zaman Fir'aun sampai sekarang sama akhlaknya. Jadi pemimpin sama akhlaknya di dalam konteks itu. Nah, di sini bedanya antara materialisme dengan yang kemudian kita teosentris, artinya tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Pemahaman hutang luar negeri itu pertanyaan saya dulu kalau saya pernah diundang dari kelompok NU garis lurus. Pak Kiai, kan kita tahu dalilnya hutang itu akan dibawa mati. Kalau negara hutang seperti ini, tahun ini bayar bunganya saja 500 triliun. Bunganya saja. Padahal APBN kita kan cuma 2.000 sekian. Artinya berapa persen? Bunga dan ini kita sudah 1.000 triliun yang dibayarkan dari hutang-hutang itu. Nah, kapan kita selesainya? Nah, hutang luar negeri itu juga. Fahami, untuk apa sih kita hutang luar negerinya? Ya, ini bisa nggak caleg-caleg ini mulai gitu? Ya, tidak harus. Caleg nasional biasanya yang bicara ini. Investasi juga caleg nasional. Mau ngomong investasi, itu rakyat Kolaka, rakyat Weda, Halmahera. Kemudian terjadi urban industrial itu prostitusi di situ. Nah, di sini letaknya Anda mau pakai ideologi apa? Liberal, neoliberal, Pancasila, yang kayak gitu. Bagaimana kita menghadapi global politics ya, ada di situ ada UN, IMF, World Bank, gimana nanti? Tapi versusnya ada OKI, IDB, Islamic Development Bank, ada ASEAN, Uni Eropa, Islamophobia, isu tentang tanah, penggusuran atas nama investasi, tanah milik negara yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah,
Bagaimana kemudian kita bicara tentang integritas? Kita ini standing for siapa? Para bandar, para orang yang merampok kekayaan alam di Indonesia, atau kepada rakyat? Amanahnya kan kepada rakyat. Konstitusi. Nah, di situ letaknya sangat penting untuk membaca konstitusi lagi. Strategi komunikasinya ya, perspektif bagaimana menyampaikan rakyat, ide, gagasan, tujuannya itu tadi. The nature ini apa? Komunikasi, elemen communication-nya, ya, penggunaan mass media, TV, newspaper, radio, sosial media. Masih enggak di daerah kita menggunakan seperti itu? Ya ada yang masih, ada yang enggak. Impact-nya seperti apa? Kayak gitu ya. Impact ini ada pada saat nanti Anda sudah jadi government, Anda jadi DPR, itu juga tetap bisa menggunakan namanya communication, political communication. Jadi komunikasi politiknya kepada rakyat gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam konteks ini, siapa aktornya? Caleg. Prosesnya gimana? Coba cek lagi di partai-partai politik itu seperti apa. Bagaimana kita reach out, ada kelompok kepentingan, rangkul. Jadi kalau Anda misalnya menjadi kayak bukan underbow, sebetulnya bisa saja underbow. Kalau itu milik partai. Jadi organisasi-organisasi yang berada di bawah partai. Gelora dulu apa ya sebelum partai ya? Apa Bu? Gerakan Arah Baru, Bu, Garbi. Garbi. Gerakan Ya kan? Arah Baru Itu Indonesia. sebagai underbow dari partai politik dari Gelora yang kayak gitu ya. Nanti masing-masing ada. Women wing-nya punya. Jadi itu juga kelompok kepentingannya diangkat. Kemudian kelompok-kelompok di masyarakat, buruh, perempuan, lingkungan, ya sekarang tanah dan sebagainya. Political culture. Mau nggak mau patron klien di kita itu masih kuat. Strong local man saya kasih tanda petik karena ini teorinya masih sangat seksis. Jadi perempuan nggak dimasukkan ya person kalau kita ini jadi perempuan harus ada. Kiai ya harus ada bunyainya. Ulama laki-laki, ulama perempuan kayak gitu ya. Ketua adat kalau ketua adat memang laki-laki ya banyak. Tapi ada bundukan doang. Ya kan ada bundukan doang dan sebagainya. Di Madura itu ada namanya blater. Blater itu kayak jawara. Di Banten ada Bunyai jawara. Mariam mana? Jadi bagaimana kita bersama reach out ke mereka. Aktor-aktor ini sangat penting karena masyarakat kita itu masih patron klien. Apa pesan kepada Kiai? Kiai nanti kalau kami ini apa ya jadi dengarkan juga Kiai, jangan Kiai diajarin. Kadang-kadang kan kita salah nih, caleg nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ini terus ngajarin Kiai kayak gitu kan nggak pantas. Jadi yang dilakukan adalah mendengarkan apa kata Kiai dan kemudian menyampaikan, mencatat di dalam konteks itu ya. Sehingga kita sampai secara teknik bagaimana menjelaskan arti, menjelaskan ini oral ataukah written ya, apakah pada saat bicara ataukah tertulis ya tadi kata-kata yang tertulis, yang tadi Bu Sita mengatakan simbol-simbol yang ada itu selalu itu komunikasi yang seperti itu. Kepada poor people, orang miskin seperti apa, kepada yang sudah kelompok-kelompok yang educated seperti apa. Jadi enggak cuma satu dalam konteks itu. Via apa? Ada kartun, billboard, protes kayak gitu ada ya. Karena ini communication yang semuanya jadi enggak cuma tapi ada protes. Ini ada turun ke jalan ada kayak gitu ya. Proses politik seperti apa. Mau nggak mau kita bahas tentang ya digital kayak gitu ya. Sekarang kan marketing politiknya ya seperti itu. Dulu kan telepon ini, sekarang kan HP. HP ini ya juga sangat penting di dalam konteks kita mau menggunakan berapa. Saya lupa nggak masukkan berapa jumlah. Ternyata cukup banyak. Mau di desa mau di kota penggunaan HP itu cukup banyak. Sekarang udah mulai merata ya. Walaupun belum semuanya di desa-desa yang jauh ya nggak bisa kayak gitu menggunakan WA. Jadi kita lihat pengelompokan yang ada. Nah nanti dilihat efeknya apa. Penelitian, survei, internal itu untuk itu. Strategi itu. Tapi hari ini internal survei-survei itu lebih ke arah penggiringan opini dibandingkan yang disebut plebiscit demokrasi atau strategi bagaimana reach out ke pemilih. Membuat survei internal dalam kerangka apa yang mesti diperbaiki lagi dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan sampai 14 Februari.
Mestinya seperti itu. Cuma ya kita nggak ke sana biasanya. Di Ya. media sosial ada Facebook, LinkedIn, Twitter, ya grup TikTok. Ya sekarang TikTok yang banyak sekali ya. Ini juga sejauh mana kita akan menggunakan. Tapi lagi-lagi itu untuk dikenal. Tapi apakah mereka akan ditransfer menjadi votes itu civic engagement ternyata yang lebih meyakinkan. Ya jamaah tadi, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh ya jadi ada kalau Masyarakat. di daerah Kristen ya tentu saja pendetanya, di daerah Hindu ya pendetanya yang kayak gini-gini, yang seperti itu. Sekarang juga mereka ada penggunaan buzzer. Buzzer sebetulnya mempromosikan walaupun sekarang menjadi konotasi negatif. Ada yang dibayar, ada relawan. Menjadi negatif karena mempromosikan sesuatu yang negatif. Yang sesuatu menjadi konflik. Ya kan? Yang positif berarti ada nilainya, ada manfaatnya. Kita viralkan. Jadi kan kita viralkan kayak gitu ya. Jadi dari zaman Rasulullah dulu katanya kalau ini penggunaan viralkan gitu ya. Qala Rasulullah kayak gitu ya. Ini itu viralkan. Nah, kemudian cyber public relation-nya apa? Press release yang tadi ya. Bikin press release pendek-pendek. Liputan event yang tadi the news, klarifikasi. Iklan. Kan ada kita ngelihat kan ada iklan. Kayak iklan apa? Iklan wudhu, iklan sholat. Ya, iklan itu. Branding. Selling. Sepertinya karena masyarakat di satu sisi karena mau pemilu maka iklannya wudhu. Ya, sholat kayak gitu. Sebelum pemilu dikata-katain nggak boleh menggunakan agama dalam kampanye. Apakah kemudian yang lainnya? Ya mestinya lainnya bikin aja. Iklan wudhu, iklan sholat. Nanti kan kita lihat siapa yang wudhunya lebih ini. Atau sholatnya yang lebih kelihatan. Tapi kan enggak. Itu kan akhirnya kita Relevan. padahal kalau yang memilih karena Islam bukan model sholatnya begitu atau wudhunya begitu. Tapi apakah Anda suka mengolok-olok Al-Quran? Apakah Anda suka menghina-hina Rasulullah? Apakah Anda, yang kayak gitu-gitu. Apakah Anda, kebijakan Anda bertentangan dengan ayat-ayat Tuhan? Itu sebetulnya agama larinya di situ. Lagi-lagi akhlak kita gitu. Bukan kemudian kelihatan fisiknya sholat. Itu simbol aja. Advertorial. Iklan doang kayak gitu. Gak ada gunanya. Pakai PC semua. Iya, pakai peci. Semuanya. Bukan ini. Dan jangan salah, ini studi dari mahasiswa S3 Ilmu Politik. Waktu itu saya minta dia, akhirnya dia menulis disertasi tentang bagaimana orang non-Muslim menang. Tahu nggak yang dia belajar? Belajar Assalamualaikum. Belajar ya Masuk karena majlis dulu kan taklim bilai itu. taufik wal hidayah, gampang kan? Bilai taufik wal hidayah. Kalau ditanya gimana? Oh saya istikharah dulu. Menggunakan terminologi. Tadi ya peci. Jadi di daerah Muslim akhirnya dia dipilih. Orang tidak tahu bahwa dia bukan Muslim. Ya, ini di daerah Jawa Barat. Dia bukan orang Jawa Barat gitu. Ya. Nah ini ada disertasinya, nanti saya kasih tahu Bu Sita, bisa di. Siapa Bu? Siapa? Kok jadi lupa? Ya Ibu lupa nggak apa-apa Bu. Osbin. Oh Osbin. Oh. Iya non Muslim. Ya kan. Jadi non Muslim menang. Karena itu belajar Assalamualaikum. Belajar. Jadi Assalamualaikum. Oh leker. Di Komisi 2 dulu Assalamualaikum para pimpinan Komisi 2 yang bukan Muslim leker. Anggota DPR. Bahkan dulu Wakil Ketua KPU juga kalau Assalamualaikum leker. Kalau ditanya Pak nggak lagi. Jadi anggota KPU saya istikharah dulu. Jangan seuzon. Udah jadi terminologi bangsa. Iya. Iya, nggak maksudnya kan bisa saja itu. Really? Kayak gitu kan? Tapi bisa saja di situ sebetulnya ada manipulatif. Halo, kayak gitu kan? Manipulatif yang sebetulnya that's not your you don't have the authority untuk begitu gitu. Tapi kan sekarang semuanya Assalamualaikum dengan semua salam-salam yang dipakai.
Tapi dia leker, bener maksudnya bener bacaan ya, tajwidnya atau ininya bener kayak gitu ya. Artikel di media, ini teman-teman yang pinter nulis, gunakan artikel tulisan supaya dikenal oleh kelompok tertentu. Karena kalau artikel di media intinya ini promosi website, semuanya harus punya itu. Ya, websitenya apa, Twitternya apa, IG-nya apa dan sebagainya, bikin gampang. Gampang sekali. Punya YouTube gampang. Semua gampang itu, nggak terlalu bayar kayak gitu ya dalam konteks itu kecuali jaringan. Influencer menggunakan kelompok-kelompok influencer kayak gitu kan, yang blogger yang kayak gitu-gitu kan selalu kan. Sekarang kan seperti itu, tapi menjadi rame. Bagaimana mengukurnya? Bikin penelitian dari ukuran itu, namanya tracking studies. Ya. Trending topik, ya topik-topik apa sih yang trending? Nah ini penting di dalam konteks kalau kita mau lihat. Ini Ibu, contoh sosial dan political movement ini terakhir. Twitter Ini Revolution, sampai jam berapa ya Mbak? Arab Ini. Spring, enggak di sedikit lagi. Ya, Profile picture, slide ini. normative social influence, solidarity, hashtag aktivism. Jadi Aktivis. model-model kan, hashtag siapa itu nanti juga kita lihat. Twitter. Bentuk elektroniknya apa saja ya, online communication ya, internet, cellular, phone based application, news media, konten dan demand. Jadi harus bikin itu kalimat-kalimat pendek, kontennya apa, kalau punya ini interaktif media. Apakah kalau ada tanya itu bisa, kalau dulu kan hotline lewat telepon, sekarang kan WA. Kalau bertanya dijawab enggak, bikin animasi, video, audio, games. Sekarang memang sangat apa namanya, variasinya itu luar biasa. Tapi lagi-lagi forum to express political, social, religious view and belief melalui civic engagement. Ternyata saya baca di mana-mana civic engagement itu luar biasa. Sekarang ini kita lihat dari gambar lah bagaimana. Ya. Nulis berita malah dipidana kayak gitu ya. Jadi ini contoh-contoh. Cukup cinta yang buta, jangan sampai elit ikutan buta. Duar kayak gitu ya. Reformasi di korupsi. Jadi menarik, mereka ini gabungan serikat buruh menolak omnibus law. Jadi ini contoh ya. Ini contoh masyarakat bagaimana dia menyampaikan. Katanya pendek tapi sampai tolak kenaikan BPJS, tolak RUKP. Tapi ini gagal semua sih. Di Amerika in just 100 days. Kita suka niru-niru. 100 tahun, 100 hari kayak gitu. Sebetulnya nggak usah. Ini 100 hari ini. Tapi itu tradisi di mereka. Saya lupa dulu itu kenapa 100 hari itu ada ceritanya, kenapa dalam 100 hari itu ngapain. Nah, itu biasanya progres gitu ya, Bu. calon presiden itu gitu. Amerika is back on track. Gitu. Amerika, dalam 100 hari Amerika is back on track gitu ya. Tracknya ya balik lagi American first. Thank you Senator for keeping your words and protecting the filibuster. Jadi sebenarnya transparansi, inisiatif apa yang kayak gitu-gitu ada. Tapi ini ada juga Mbak Puan, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di, nggak tahu, nggak jelas ini kalau kayak gitu nggak. Apa, ya? Tapi message-nya ada dia. Kapan dia pakai kerudung? Tapi selama, kalau saya melihat politisi yang nggak pernah pakai kerudung terus pakai kerudung, itu artinya pemilu sudah dekat. Jadi ini seluruh Indonesia sekarang fotonya dia pakai kerudung. Kenapa? Lah ini kemarin ada ya 3 periode. Itu sudah bikin penelitiannya ada. Ini di seluruh Indonesia itu ada gambarnya. Ya, 3 periode boleh. Nah, ini kemudian ininya apa namanya, counternya. Asal jadi kepala desa kayak gitu ya. Tapi sesungguhnya yang terjadi modelnya kayak gini. Rakyat tetap ini. Rakyat yang dikerjain. Mereka ketawa-ketawi di atas. Ini kan kapitalisme model kayak gini nih. Ya. Nah, pembisik. Sebetulnya ini sebenarnya kritik kayak gitu ya. Supaya dia nggak kena ya modelnya kritik-kritik kayak gini. Nah, sekarang dinasti Ming, dinasti politik. Bagaimana nih bupati ini semuanya ini, anak menantu. Iya. Ada satu poster tuh ibu anak. Tapi ini karena apa kalau saya ngomongnya? Kan dia coba nyontek pemimpinnya. Anak mantu jadi wali kota. Ya.
Jadi cuma kayak gitu aja. Karena patron klien tadi itu. Karena bagaimana yang namanya masyarakat kita masih melihat ke atas. Kalau presidennya bisa, kenapa kami tidak? Nah ini bahayanya di dalam konteks itu. Makanya kita mencerdaskan rakyat. Ya, Dr. Sita, Dr. Hilda, ini kita harus berterima kasih terus ini. Amin. Ya. Sampai Amin, ya bangun Allah. politik dinasti keluarganya. Katanya, oh enggak, kan kakaknya enggak sama. Ah, bola. Kan kakaknya enggak sama, dia sudah bikin kakak masing-masing. Halo. Kayak gitu. Kenapa ada pilkada 9 Desember 9 Desember 2020? Kenapa tidak ada pilkada di 2022? Kenapa tidak ada pilkada di 2023? Ada 277 bupati, wali kota, gubernur yang diangkat. Padahal itu adalah jabatan yang disebut elected official. Jabatan yang dipilih itu nggak boleh kemudian diangkat. Jadi gimana caranya? Diperpanjang kalau nggak ada pemilu. Itu elected official. Karena apa? Karena itu rakyat yang berdaulat. Bukan menteri dalam negeri, bukan presiden. Nah, di sini letaknya 277 bupati, wali kota, gubernur diangkat untuk persiapan pemilu 2024. Itu ilmu politik. Ilmu hukumnya kan turunkan aja pasal-pasal. Ya, ada communicator, media sama aja. Saya cuma lihat-lihat gambar aja. Ternyata banyak sekali informasi-informasi. Ini di Amerika ya, jadinya datanya enggak ini. Cuma menarik aja dilihat. Kalau di Indonesia apa? Kelompok kulit hitam, Hispanik. Nah, di Indonesia cuma ini data 2019. Siapa yang paling banyak ya dibahas? Yang kayak gitu nih. Nanti di 2024 juga nanti bisa dilihat. 2023 bisa dilihat seperti apa. Ya, siapa yang banyak dibicarakan. Ya, Anda bisa lihat sekarang seperti apa. Ini data 2020. Semua data sebetulnya bisa dilihat di dalam konteks itu. Karena itu, nah ini saya tuh sebel aja. Orang melihat di 2004 itu cuma 2 caper, 2 ini, pada 2009 3. Padahal di 2004 itu sebelum apa namanya? Sebelum 2 ada 5. Makanya kenapa kalau di sini di sini enggak dikasih nomor 2 dan nomor 4 ya dalam konteks itu. Selalu ketua KPU-nya ngomong kayak gitu, Megawati ngomong kayak gitu, ini ngomong kayak gitu. Halo, kita dulu punya 2 putaran. Ya. Di 2004 itu ada 2 putaran, ada 5 pasang. Pas Ibu jadi KPU ya. Iya, baru kemudian ini yang kedua. Tapi coba, ini KPU loh. KPU cuma naruh itu, artinya kan dihilangkan yang 5 pasangnya. Dianggap nggak penting, padahal itu Bu, maaf. proses. Ini menarik sekali Bu ya, menarik sekali. Tapi Dr. Helda tidak berani memutus Ibu, jadi saya saya bicara. enggak, ini cuma gambar aja kok, tapi ada sesuatu di belakang. Udah banyak yang mau nanya Bu. Tinggi Gunung Seribu banyak, tapi ternyata kan dia ngomong subsidi sekian, ini sekian, semuanya enggak bohong itu tadi. Makanya saya cuma mengingatkan jangan bohong, jangan bohong. Anda kalau ini mana dicatat, ini mobil SMK sampai hari ini, walaupun selalu dianggap ada. Nah, saya mau liatin bagaimana mereka menggunakan yang namanya buzzer. Kadrun lagi goreng isu banjir, Pak D buktikan pakai SMK. Padahal nggak ada itu. Iya. Ya, jadi ini gayanya bagaimana. Jadi Anda nanti bisa lihat. Nah, ternyata buzzer itu dia punya banyak sekali. Handphone ya. Iya. Jadi artinya apa? Pemakaru, direkayasa kayak gitu. Nah, ini data menarik kayak gitu ya. YouTube tinggi, WhatsApp, Facebook, tapi kita bisa lihat Indonesia seperti apa. Jadi ini media-media yang ada pola buzzer, kesempatan, buzzer. Buzzer itu di kedua belah pihak kan ya, bukan hanya di satu pihak ya. Iya, tapi kan harus dihitung apakah dia bohong atau enggak. Iya kan? Itu Sejauh mesti mana dibuktikan. kebohongannya. Makanya saya kalau kita scholars tidak hanya cuma ngelihat buzzer sebagai buzzer aja. Ini datanya bohong apa enggak. Nah, kalau rezim dia menggunakan seluruh aparatusnya untuk melakukan propaganda. Nah, propaganda kan biasanya dipersilakan raise hand kali ya buat siap-siap yang mau. Bohong. Terus Facebook juga waktu gerakan di itu menjadi penting. Arab Spring
Indonesia terakhir ya, dan kemudian juga dipakai juga di dalam konteks itu. Penutup, so what? Buat planning untuk langkah-langkah hari per hari. Mapping wilayah dapilnya masing-masing. Analisa penggunaan media secara cerdas. Ya. Nanti ada kriteria-kriterianya. Ngomong kayak gini kepada siapa, ngomong ini siapa, tapi payungnya apa, kayak gitu ya. Misalnya makmur, itu seperti apa? Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. 3 itu kalau diolah, lapangan kerja bisa ngomongin tentang tanahnya, bagaimana ngomongin tentang ya. Sampaikan substansi perjuangan dengan pilihan diksi yang mudah. Jadi diksinya harus dipilih kalimat-kalimat. Simbol partai dan nama dalam surat suara pemilu 2004 itu tadi ya, simbol partainya apa, namanya apa, bajunya apa, semuanya itu penting ya. Makanya kenapa mereka pakai kerudung kayak gitu kan. Iya. Terakhir bismillah, ikhlas. Antoni tadi sudah ada. La haula wala quwata illa billah. Ya, Terima kasih, Bu. Allah lah yang memberikan kekuasaan. Bukan pemilih, bukan buzzer, bukan ini. Anda minta kepada Allah, Allah akan menjawab permintaan itu. Iya. Alhamdulillah berhasil kayak gitu ya. Saya pikir itu, kalau salah mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dr. Helda. Iya. Saya persilakan mungkin Antoni. Tadi udah ada yang raise hand ya, Antoni Subagio. Lalu Edi Marianto kayaknya mau bicara tadi di grup ya. Silakan dulu Pak. Nanti mungkin bisa berlanjut yang lain. Monggo Pak Tony. Ya. Terima kasih Ibu Helda atas telah memberikan waktunya kepada saya ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu Husnul yang atas tadi pemaparannya yang luar biasa, sangat berguna buat kita insya Allah. Bu Sita juga teman-teman semua sekalian. Bagi yang mungkin saya ingin memperkenalkan diri bagi teman-teman semua bahwa saya adalah caleg Partai Gelora untuk Dapil Pancoran Mas Kota Depok. Nah, karena berdasarkan pengalaman saya ke lapangan, yaitu ke dapil, ke masyarakat, gitu, isu di kota yang diharapkan masyarakat Kota Depok itu ya utamanya adalah masalah infrastruktur, terutama kemacetan, juga sampah lingkungan dan sebagainya. Dan terutama kalau mendekati hari-hari tahun ajaran baru, nah isu pendidikan yang lebih menonjol. Setelah itu kurang lagi gitu. Jadi ada isu-isu yang muncul hari per hari seperti kemacetan karena dirasakan terus-menerus, dan isu-isu juga yang secara periodik juga, misalnya kesehatan juga kadang periodik juga. Nah, tadi terkait masalah visi misi partai, terus juga isu-isu kebijakan publik yang ditanyakan masyarakat, justru yang saya rasakan di Pancoran Mas itu letaknya di satu kecamatan di tengah-tengah Kota Depok itu, masyarakat lebih memperhatikan, membanding-bandingkan caleg dengan incumbent, bahkan itu siapa yang bisa bisa menjalankan infrastruktur di lingkungannya, misalnya membuat jalan, bisa nggak membuat jalan ini, selalu dibandingkan misalnya dengan incumbent. Dulu incumbent ini atau incumbent ini yang dibuat oleh anggota dewan A, anggota dewan B gitu. Nah, anggota dewan ini membantu membangun posyandu gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu nggak membedakan, atau bahkan tokoh-tokoh lingkungannya juga membedakan bahwa ini sebetulnya bukan anggota dewan yang membuat, tapi kalau bahasanya ini dana aspirasi dari A, dana aspirasi dari B. Jadi kelihatannya tuh masyarakat kalau di Kota Depok ya, itu berebut untuk mendapatkan anggaran untuk kepentingan wilayah-wilayah lokalnya gitu loh. Nah, itu yang saya lihat, misalnya jalanan yang macet ini nggak menarik untuk diselesaikan oleh anggota dewan, karena yang menarik bagi pemilih adalah lingkungan saya ini jalannya dibikin nggak kalau Anda terpilih. Ya pastilah ya, karena punya anggaran. Ya, jadi begitu saya ingin sharing seperti itu Bu, bahwa masyarakat tuh lebih spesifik kepentingan di wilayahnya masing-masing, padahal itu kan sebetulnya
pelaksanaan pembangunan itu sebenarnya bukan tanggung jawab calon anggota legislatif gitu, bukan anggota legislatif, tapi justru itu kan harusnya pemerintahnya. Nah ini apa namanya, mungkin di antara yang harus bisa dipersiapkan oleh caleg ya adalah menjawabnya pertanyaan seperti itu. Jadi kepentingan di wilayah lokalnya masing-masing, mikronya warga. Seperti itu Bu. Mungkin ada yang Ya. bisa Ya. Ya, tertangkap ya. Sudah tertangkap Pak Tony. Ya, Mungkin ya, saya betul. lanjut dulu ya, Bu Sita ya, ke Bu Lanjut, Mbak Siti Nafsia. Siti Nafsia, silakan Bu Nafsia. Oh, Bu Nafsia, apa ini? Mungkin bisa direspon dulu ya. Oh, udah. Ya, Silakan. Ya, silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nafsia, caleg untuk Provinsi Jawa Tengah, Dapil 9. Oh, Jawa Tengah. Ya, semalam saya baru tiba tengah malam dari turun dapil dan ada banyak pengalaman berharga yang saya temui di lapangan. Salah satunya misalnya begini, di desa-desa yang bukan perkotaan ya, di yang apa namanya yang bisa dikategorikan desa lah, meskipun bukan terpencil, itu masih sangat kental nuansa apa namanya money politik lah ya. Saya mendengar langsung dari masyarakat yang saya datangi, karena saya datang door to door gitu kan. Mereka bercerita untuk di sini itu apa namanya orang nggak peduli dari partai mana, programnya apa, ya kan. Terus apa namanya hal-hal yang terkait dengan idealisme gitu intinya. Yang mereka cuma pikirkan adalah Wanipiro gitu. Jadi dari tim-tim sukses tokoh-tokoh masyarakat yang semestinya kan mesti kita akan silaturahimin ya, akan datangi untuk membuka komunikasi dengan warga-warga setempat. Mereka selalu mengatakan yaitu Wanipiro gitu. Nah, yang bisa saya lakukan kemarin adalah saya memberikan edukasi tentang apa namanya edukasi politik lah, pendidikan politik. Seperti misalnya gini, saya tanyakan berapa biasanya warga itu apa namanya terima gitu ya, terima amplop lah gitu. Paling tinggi 20.000 katanya gitu. Karena mungkin bisa jadi sudah banyak disunat ya, Bu Husnul ya. Lalu saya ajak masyarakat itu menghitung. Kalau mereka dikatakanlah dapat angka 50.000 saja uang amplop itu ya. Saya katakan coba hitung berapa jenengan itu bisa terima gitu kan. 50.000 kalau dibagi 5 saja sudah 10.000 untuk per tahun. Nah kalau 1 tahun 12 bulan maka berarti jenengan cuma terima kurang dari 1.000 untuk 1 bulan. Itu saya angkat harga diri kita. Apakah mereka mau menerima tanda kutip ya penghinaan seperti itu gitu kan, demi untuk memilih orang yang berani membayar paling tinggi gitu. Nah poinnya adalah masyarakat itu tidak peduli karena mereka menganggap bahwa siapapun akan jadi mereka tidak akan peduli lagi gitu dengan warga. Makanya mereka berpikir instan, jalan pintas saja, siapa yang berani memberikan kepada mereka uang yang paling banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kepada Bu Husnul, kenyataan seperti itu di lapangan masih banyak. Barangkali Bu Husnul bisa memberikan apa namanya nasihat atau penguatan atau masukan-masukan kepada saya ketika nanti mungkin hal-hal seperti ini akan sangat banyak ditemui. Padahal kita ingin apa namanya melakukan politik yang bersih, sekaligus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Terima kasih Bu Husnul. Ya, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada mungkin 2 dulu ya. Bisa Mbak Husnul bisa direspon, silakan. Itu mic-nya Saya juga baca yang ada di chat. Jadi gini, saya tadi sebetulnya bicara di awal. Jangan sampai saya apa namanya memberikan ini menggarami air laut. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah maju kan pasti punya pengalaman di lapangan yang luar biasa. Saya cuma karena saya ke kampus itu paling cuma menstrukturkan saja.
Ya, jadi bacaan saya selama ini hasil penelitiannya, dan waktu itu ya sempat jadi anggota KPU kayak gitu ya, melihat secara langsung ada ya, kemudian komparatif gitu ya. Saya melihat pemilu di mungkin puluhan negeri dari semua benua kayak gitu, sebetulnya sih mirip-mirip dalam konteks itu. Incumbent itu selalu diuntungkan. Itu di seluruh dunia memang begitu, karena dia punya resources, punya APBN, punya APBD yang dia gunakan untuk reach out ke pemilih. Nah, tadi sebetulnya Ibu Nafsia ya, itu sudah bicara. Fungsi dari partai politik, jadi pendidikan politik itu fungsi dari partai politik. Ini soalnya rakyat tidak paham bagaimana how the politic works, how the government works, itu kan nggak paham. Dipikirnya kayak nggak usah rakyat ya. Nah, dulu zamannya saya masih di kampung, terus ada SD Impres, bantuan presiden, itu otak kita, otak rakyat waktu itu bicara presidennya baik ya, bikin sekolah, SD Impres, instruksi presiden. Padahal itu cuma nama dari kebijakan yang ada. Uangnya milik siapa? Rakyat. Kayak sekarang misalnya ya, negara. Emang ada di dalam konstitusi yang memberikan kewenangan kepada negara untuk eksploitasi besar-besaran, memberikan tanah besar-besaran sampai 9 juta hektar misalnya, atau 17.000 hektar yang sekarang ini kepada satu orang di dalam konstitusi kita. Nah, di situ letaknya atas nama investasi. Tapi ada enggak yang seperti itu? Kan enggak ada. Yang ada memberikan penghidupan yang layak kepada rakyat. Nah, memberikan pendidikan bernegara, kependidikan politik, itu partai politik itu sangat penting. Jadi kalau tadi misalnya engagement kepada masyarakat, civic engagement, menjelaskan bahwa semua ini adalah uangnya rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak punya duit. Yang punya itu adalah rakyat kayak gitu. Diamanahkan kepada pemerintah untuk dikelola, ngurusin kita semua supaya kita sejahtera, supaya kita cerdas, kita dilindungi oleh negara, bukan digusur-gusur. Jadi kalau kita terus-menerus, makanya sebetulnya kampanyenya itu memang nggak bisa yang cuma, kalau kampanye kan paling cuma 7 minggu atau berapa bulan atau setahun kalau dalam konteks undang-undang kita. Tapi sebetulnya pendidikan politik itu selamanya kayak gitu ya. Dari sekarang Anda punya partai, yang dilakukan adalah pendidikan politik, pendidikan politik. Kalau rakyatnya cerdas, paham how the politic works, kemudian tidak mudah ditipu-tipu oleh siapapun yang menipunya kayak gitu kan. Ini jadi persoalan. Fungsi partai adalah melakukan pendidikan politik. Karena masyarakatnya nggak paham, makanya dia pikir ya incumbent sudah bangun. Oh, itu bukan incumbent, itu duit kita semua. Bukan duitnya wali kota, tapi itu duitnya kita. Nah, insya Allah dicatat saja. Yang kayak gitu-gitu itu sebetulnya Anda jangan terlalu berdebat dengan rakyat hari ini. Tapi dicatat. Jadi mendengar. Bukan berdebat dengan rakyat, tapi mendengar, mencatat. Jadi ini yang tadi ya. Memang ini Bu, alek incumbent saya lihat ya memasang poster-poster jalanan ini diperbaiki atas aspirasi alek ini. Pokoknya ada. Memang Soalnya ini dibangun. Ditambahkan duitnya rakyat sendiri. Ya harus ditambahin duitnya rakyat loh. Ya itu mereka karena kampanye dipotonglah itu. kita Tapi yang nambahin boleh nggak Mbak? Kita yang nambahin ini uang rakyat, kita tambahin di bawahnya. Iya, Gitu. ini uang rakyat. Ini uang rakyat. Jadi kalau ngomong lagi, misalnya berarti ini dibangun oleh uang rakyat. Nah, tinggal aspirasinya. Jadi itu biasa saja. Nah, ini makna politik sini ya. Saya tuh udah sampai gini. Mindset yang harus dibuang, diubah. Yang menang tuh berapa sih? 575. Yang kalah berapa? 7.250-an. Kalau jumlah calegnya DPR ini DPR ya, 7.900-an. Jadi caleg DPR itu 7.900-an, hampir 8.000. Yang menang 575. Jadi lebih banyak pakai uang menang atau pakai uang tapi kalah. Tetap banyak yang kalah. Jadi balik lagi, urusan kalah menang nggak usah diinin. Ibu jangan khawatir dengan urusan menang dan kalah, karena itulah haula wala quwata illa billah.
Makanya saya selalu mengatakan pegang itu, harus yakin itu, gitu ya. Kalau Anda nggak yakin, ya udah, setannya tepuk tangan terus. Oh, akhirnya saya harus money politik. Kalau ada rakyat yang seperti itu, mohon maaf. Tapi nggak usah kemudian berdebat dengan rakyat. Apalagi rakyatnya nggak ngerti. Udah susah. Kan kita rata-rata pemilih kita cuma SMP kelas 2, semester 1. Bagaimana kita mau menjelaskan ini? Rata-rata ya. Nah, nanti kalau di ruang-ruang educated, urban educated atau rural educated person berbeda. Karena dia sudah mulai pakai otaknya. Tapi sebetulnya swing voters itu cuma sedikit emang. Ya, swing voters itu cuma sedikit dalam konteks itu. Rata-rata memang udah ini. Makanya kenapa public engagement jadi penting. Disampaikan, dicatat. Disampaikan, dicatat. Karena ini kan caleg ya, bukan capres ya. Kalau capres lain lagi. Banyak siku kampanyenya kayak gitu ya. Wah, banyak yang datang, banyak yang tidak banyak yang datang dan sebagainya. Itu menjadi penting. Maka punya uang pasti menang enggak? Bayar pasti menang enggak? Nah, nanti ditambahkan. Nanti ada wamakaru kayak gitu ya. Mereka merekayasa menggunakan aparatus negara, menggunakan uang, menggunakan hukum pasal-pasal, menggunakan itu urusan mereka lah yang menggunakan. Nanti kan ketemu juga. Tapi kalau takdir kita sudah jadi, ngapain kita menjemputnya dengan cara-cara tidak halal itu? Makanya hadirkan pemilihan. Bu, kan waktu kita sedikit ya Bu. Kalau seandainya nih ada rekan-rekan yang nantinya mau bertanya ke Ibu, contoh mereka udah bikin nih Bu cara kampanye lewat ini. Saya bisa ya lewat saya untuk saya konfirmasi ke Bu Husnul, bertanya. Iya. Ya, jadi yang nggak Pokoknya tertampung. terus juga gini, daerah-daerah gunakan bahasa daerah. Ya, betul. Gunakan bahasa daerah. Saya dulu waktu kampanye untuk Dupa Katinong Aceh sama Madura. pakai bahasa daerah. Bahasa daerah, dan ada beberapa kan daerah yang kayak gitu. Itu nyampe. Ya, jadi gunakan bahasa daerah di dalam konteks di dapil mana yang kayak gitu. Gunakan. Bahkan ketemu orang dan sebagainya ya, pelajari bahasa daerahnya. Ini saya sebetulnya sudah baca. Indonesia enggak lah kalau superpower. Middle power aja kita itu bagus sudah. Middle power. Konsepnya middle power. Ya, Indonesia middle power dalam konteks itu. Bagaimana tadi ada juga ya Pak Kiai jawab enggak? Ya pertanyaannya kan pada saat daring pasti Pak Kiai ya ketawa-tawa senyum-senyum aja, jadi enggak terlalu apa namanya, maksudnya bukan isu yang kemudian diangkat ini enggak ya, tapi kan kita tahu sama tahu aja gimana nanti siapa yang bayar hutang negara itu, siapa yang akan harus dihisap hutang negara itu pada saat, karena hutang itu kan dibawa mati. Di sini letaknya sebetulnya kalau saya baca secara cepat di pertanyaan yang ada di ini. Pak Gunawan mau nanya tuh. Pak Gunawan muncul mau nanya. Buka ini Jangan dia. nanya lah, kasih ini share. Saya ini susah. Ada Mbak Nurlia mana Mbak Nurlia? Melawan caleg yang sudah turun. Boleh share ke silakan. Ya silakan Pak Gunawan. Ya. Jadi ada beberapa, ya terima kasih Dr. Elda dan Prof. Nul dan Dr. Sita. Ada beberapa hal yang saya catat tadi, menarik sekali tentang poin-poin. Yang pertama saya tertarik dengan menemukan konten signifikan. Saya meyakini bahwa salah menemukan konten yang signifikan di masyarakat, jangan pernah berharap untuk bisa terpilih. Karena kontennya sudah nggak cocok. Dan menemukan konten ini sebagai contoh tadi saya dari Jawa Tengah tadi ya. Iya, Bu Nafsia. Iya. Ya, kontennya itu bukan money politik ternyata. Kalau saya mengamati ya. Jadi yang fokus itu bukan money politik. Tapi konten yang signifikan itu adalah pragmatisme itu disebabkan karena caleg yang kalau sudah terpilih dia tidak akan memperhatikan. Sebenarnya kalau kita cermat kontennya di situ. Sama dengan kontennya Bu Ani Golkar di tempatnya Bu Ani itu banyak orang menyampaikan, alah kalau jadi sama saja, ngapain kita ngurusi dia, kalau sudah ngasih berapa ya sudah, besok-besok pasti dia lupa. Nah, konten itu jika kita temukan pas, tepat,
kontennya itu, ya kita nggak fokus pada konten yang lain, karena konten di balik yang lain itu kalau kita menemukan, oh ternyata di situ. Nah, satu, jika sudah ditemukan konten yang menarik disampaikan Bu Kusnul tadi, membuat diksi. Diksi apa yang cocok dengan konten yang ada di masyarakat, yang nyambungnya dengan kita. Misalnya, diksi yang dibentuk tadi, misalnya namanya Fulan atau Fatimah. Fatimah dapat dipercaya, jujur dan dapat dipercaya. Itu konten akan mengikat orang-orang yang selama ini nggak cocok dengan caleg-caleg yang sudah jadi kemudian bukan diksi. Yang kedua jadi membuat diksi. Diksi ini juga harus dibuat oleh pakarnya, dihubungkan dengan masyarakat, Pilihan yang kata. ada di situ, pilihan katanya yang itu singkat, jelas, mudah dimengerti. Karena diksi misalnya ada yang pakai diksi tadi pro perubahan. Pro perubahan itu bisa gampang diterima misalnya gitu. Atau diksi super power. Nah ini kalau diksi ini berangkat dari masyarakat, akan mudah diterima oleh masyarakat, singkat dan jelas. Tapi kalau diksi itu berasal dari caleg sendiri, membuat diksi dirinya dan dipaksakan kepada masyarakat, harus ada edukasi. Tapi kalau diksi itu sederhana dari masyarakat, kontennya ketemu, diksinya ada, maka selanjutnya ya tadi mengalirkan diksi tadi itu. Saya tangkap dari Bu Kusnul. Mengalirkan diksi itu bisa darat, bisa udara, macam-macam. Kalau saya cenderung ke daratnya, seperti Bu Kusnul tadi, karena engagement itu ada di darat. Perangnya itu ada di TPS. Sehingga kalau diksinya di awang-awang, bukan di awang-awang, di udara, kadang-kadang orang lihat ya sudah. Tapi diksi itu mengalir jauh sampai ke tingkat TPS, sehingga butuh relawan TPS, butuh relawan di darat, untuk memastikan bahwa diksi itu memang diterima oleh masyarakat, yang nanti diksi itu pasti ada perlawanan. Ada yang mendowngrade, ada yang mendekompos dan lain sebagainya. Dan itu terus akan berkembang, namanya kompos dikompos. Nah, yang selanjutnya survei. Saya selalu tiap-tiap jalan itu kalau di Bali, saya selalu memilih berjalan-jalan dan memastikan. Misalnya ada salah satu caleg di sini, diksinya itu wakil kita, Bu Dokter, Bu Prof. Wakil kita, Pak ini wakil kita. Nah, saya ingin ngetesnya gampang. Saya lihat di mana sih di situ ada spanduk dia, di situ ada. Saya tanya, Mas, kira-kira kalau wakil kita itu siapa? Nggak tahu ya Pak ya. Loh, diksi ini wakil kita gitu loh. Ketika diksi ini digulirkan ke masyarakat, ternyata masyarakat nggak tahu wakil kita itu. Diksi itu nggak siapa. Nah akhirnya ini nggak masuk diksi itu di sini. Di situ tempat lain nggak masuk. Tapi kalau ya Pak wakil kita, Pak ini, Pak Haji ini wakil kita, wakil kita, wakil kita, wakil kita. Diksi itu mengalir jauh dan semua orang ketika ditanya wakil kita, jurusnya ke Pak Haji ini, di sini berarti diksi itu sudah mengalir. Masuk. Gampang surveinya gitu loh. Tapi kalau kemudian kita juga nggak punya diksi, nggak pernah ada sesuatu yang kita pancangkan di baliho atau apa, orang susah kita nanya sama siapa. Banyak Pak, nggak bisa dipercaya. Tagline ya. Ya, mungkin tagline kalau di itu kan. Saya kira itu beberapa catatan dan yang pesan saya satu memang fokus kita perang itu nanti di TPS. Hati-hati, jangan pernah yakin bahwa di situ sudah TPS itu sudah tanpa kita mengetahui perkembangan detik per detik. Ini bahaya karena detik per detik menjelang pencoblosan itu sangat-sangat berharga, harus dikawal bahwa diksi kita sudah masuk di sana, kita sudah berada di sana, orang lain tidak akan masuk. Nah, oleh karena itu relawan tetap yang di lapangan ini penting kita memiliki itu. Saya kira itu beberapa catatan tambahan untuk masukan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gunawan. Saya lanjut dengan Suci sebentar ya, Mbak Suci. Silakan Suci, ini dari Sumatera Utara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru ini belajar. Silakan. Iya, Masya Allah sangat berterima kasih sekali kepada para profesor yang sangat mengedukasi para caleg. Saya to the point saja. Ini saya sudah jalan Prof untuk perkenalan Glora dengan sistem membuka titik. Jadi titik saya itu membuka titik saya tuh berawal dari orang tua murid karena memang saya punya sekolah. Jadi satu titik itu sekitar 25 orang. Nah, saya di setiap titik itu
ketika hadir memang ada yang saya kasih karena memang mereka kan datang kan mengorbankan waktu gitu. Yang dikasih itu memang tidak banyak minyak makan gitu karena memang ini target saya ada 50 titik. Dan memang dari beberapa caleg itu belum ada yang bergerak ya, hanya beberapa lah, 2 di dapil saya tuh, dapil 2 di DPRD tingkat 2 ya, di Marelan, Labuhan, dan Belawan. Nah, jadi pertanyaan saya, memang seberapa efektifkah titik-titik yang saya buka itu? Memang saya langsung bersinggungan dengan masyarakat dan itu memang menyamber gitu. Nanti ketika sudah satu titik mereka menawarkan lagi, Bunda Suci nanti di wilayah sana buka titik lagi ya gitu. Nah, jadi yang menjadi saya juga terkadang mereka menanyakan hal-hal yang di luar dari kapasitas saya. Misalnya mereka tuh sering tuh menanyakan tentang tadi tuh isu-isu yang memang kesehatan, pendidikan, jalan gitu kan. Dan memang saya masih buta di situ. Dan kemarin memang pertemuan di struktur juga di Partai Gelora itu lebih banyak membahas tentang kekisruhan nomor urut gitu kan. Jadi memang edukasi tentang isu-isu yang memang itu seharusnya diangkat dan difasilitasi ya, manifesto dari partai politik tadi itu kita nggak dapat gitu kan. Jadi kadang sesama caleg juga sharing sama saya kan. Kalau Bu Suci mungkin sudah agak tertata bicaranya karena sudah sering berhadapan dengan orang tua murid. Kalau saya orang lapangan Bu, saya bingung tadi itu ya, public speaking-nya memang sangat kurang sekali gitu kan. Jadi kadang menurut saya dengan forum ini memang Masya Allah sangat membantu saya karena memang jujur Bu ya, untuk politik itu memang kita mau seperti apa dan bagaimana, kalau kita banyak berjanji juga mereka ujung-ujungnya juga menagih janji gitu kan. Jadi belakangan sudah banyak yang memberikan dukungan ke saya mau Bunda naik karena memang saya lebih banyak masuk ke orang-orang yang ekonominya lemah ke bawah Bu ya. Jadi memang wajah-wajah mereka itu wajah miskin, memang kesian gitu kan pendidikannya, Ada wajah kesehatannya. miskin. Wajah Iya miskin memang itu kayak sedih apa gitu. ya? Sangat membutuhkan sekali, makanya ketika mereka datang gitu kan saya kasih minyak makan terlepas lah mereka datang ke saya tuh karena mau minyak makannya atau karena memang mau jumpa saya gitu kan. Tapi memang Itu sedekah. iya sedekah memang kan Bu, tapi memang target saya ada 100 titik kan, mudah-mudahan kuat karena memang dana juga masih di dana pribadi gitu kan. Untuk di tingkat 1 tingkat di DPR RI juga ada yang mau gabung, cuma mereka masih wait and see juga dan caleg-caleg lain juga bingung mau bergerak, nggak ada ide, terus nggak ada dana, nggak ada jaringan gitu kan. Kalau saya memang bismillah aja kemarin bagaimana formatnya, tapi ketika sudah dibuka satu titik dan alhamdulillah itu membantu mereka yang bergerak sendiri di titik mana gitu kan. Cuma itulah saya menghargai waktu mereka, saya beri mereka minyak makan dan memang tidak bisa dipungkiri nanti ada yang kasih beras lagi gitu kan, tapi saya tetap berusaha untuk mengedukasi. Makanya materi-materi yang saya dapatkan di sini terkadang saya langsung sampaikan ke mereka, misalnya seperti Bu Sita kemarin menyampaikan barang siapa yang tidak peduli terhadap kesulitan orang lain maka dia bukan bagian dari umatku gitu kan. Jadi memang Masya Allah. saya teruskan ke mereka. Iya, jadi memang sangat membantu kali. Cuma itulah Bu, ilmu politik saya itu memang untuk bagian kebijakan publik tadi, penjabaran dari Prof. Husnul memang Masya Allah itu sangat membuka saya sekali. Maka terkadang buku apa yang harus saya kuasai, terus saya ini kalau mau duduk mau bagaimana, itu memang sangat penting sekali lah untuk bekal saya sebagai caleg, terlepas nanti itu mau terpilih atau nggak terpilih, tapi memang kita perlu untuk buku Elda. Ya, gitu saja Bu, mungkin bisa ditangkap ya. Saya memang seberapa efektif gitu kan. Mungkin kalau Bu Helda lihat saya di Facebook gitu ya, mungkin hari ini ada sosialisasi lagi sampai nanti targetnya sampai ke 50 titik, mudah-mudahan kuat insya Allah, ya saling mendoakan, disupport gitu. Semoga dilantik ya. Yang penting gerak saja, berusaha saja ya kan Bu. Bismillah aja. Kata Prof. Husnul kan kalau sudah tercatat di 50 terpilih ya terpilih gitu kan. Banyak yang banyak yang setuju dengan Suci. Kalau saya sebelum Ibu Husnul menjawab, saya menambahkan sedikit. Ya kita harus bedakan antara money politics dengan ongkos politik ya. Artinya dengan niatan kita memang mengumpulkan orang, menyampaikan sosialisasi, ya paling tidak menyediakan makan atau apa ya, atau minuman, kopi atau teh, itu sih bagian dari ya kalau kita perspektif agama ya sedekah, kalau kayak bahasa ininya yang ongkos politik. Beda dengan membeli suara gitu, apalagi di hari H dengan 20.000 atau apa. Tapi memang tadi pragmatisme di Indonesia masih dalam konteksnya adalah politik uang ya, dan
Itu yang ketika Ibu ya, Ibu Husnul menugaskan saya dulu perbandingan dengan Turki, dan saya tidak menemukan itu gitu. Di sana itu mereka berpikir pragmatisnya, walaupun saya Kemalis, sekularis, saya harus pilih Akparti atau AKP karena dia bisa memperbaiki ekonomi. Jadi itu pragmatisme mereka itu, mereka bisa jadi memilih partai yang berbeda dengan ideologinya, tapi demi pragmatisme pembangunan bangsa. Nah, seterusnya. Yang berikutnya mungkin tadi Ibu Husnul sering menggunakan istilah outreach. Saya takut karena kalau Bu Husnul itu mengajar di kampus, pasti memang penuh dengan terminologi yang ilmiah, yang bahasa Inggris yang kadang-kadang memang tidak pernah Ibu terjemahkan lagi ya, karena sudah dianggap punya share konteks. Nah, outreach artinya menjangkau konstituen. Salah satu teman kalau nggak salah Dr. Dani Ibu ya, membuat disertasi, saya hadir di promosinya, itu bagaimana tetap terjadi bonding, ikatan atau ya connecting tetap dengan konstituen. Itu yang mungkin membuat mereka nanti tidak berpikir beli putus gitu. Kenapa dia beli putus? Oke, sekarang 50.000, oke 100.000, karena belum tentu kamu balik lagi ke kami di dapil ini gitu. Jadi mendingan saya minta uang DP di depan gitu, karena kalian nggak akan balik lagi. Kalau kemudian caleg-calegnya ini setelah menjadi alat membuktikan bahwa mereka tetap, kalau bahasa Arabnya itu meriayah, maintenance, memelihara hubungan dengan konstituen tadi yang Bu Husnul berulang kali mengatakan outreach gitu, tetap menjangkau, tetap memiliki hubungan, mungkin nanti lama-lama ya mereka akan punya kepercayaan tadi. Oh, jangan dapat 100.000 di awal tapi kemudian tidak ada lagi hubungan sama sekali. Pelan-pelan calegnya memberikan edukasi dan mudah-mudahan karena itu bagian dari seperti keyakinan Bu Husnul mencerdaskan kehidupan bangsa. Monggo silakan Mbak Husnul. Kita tambahkan AKP itu punya juga yang namanya klaster-klaster. Pemudanya, ingat nggak? Betul. Di disertasinya Bu Sita kan itu gitu. Woman brands. Jadi kalau tadi Bu Suci mengatakan baca apa? Baca bukunya Bu Sita. Ya, dari disertasi yang sudah Oke, nanti dikirim. Nah, yang kayak gitu itu ada. Tapi kalau saya baca apa? Baca 40 hadis arba'in Imam Nawawi aja. Masya Allah. Itu ketemu semua. Ya, tapi kalau mau yang lebih lengkapnya ya Riyadhus Shalihin yang berapa jilid itu. Tapi satu buku hadis arba'in. Coba ditanya, apa yang harus saya lakukan ini? Gimana kalau saya nggak ada urusannya dengan kampanye dan ini, tapi dalil-dalil banyak. Bagaimana pemimpin dipilih, bagaimana kita harus ini. Yang kayak gitu-gitu tuh, ya itu membuat keyakinan kita bahwa la haula wala quwata illa billah kayak gitu. Pak Gunawan, ini sebetulnya tadi ya. Tracking study-nya itu menjadi penting. Diksi ini nyampe enggak kayak gitu ya. Ininya nyampe enggak ke masyarakat, pesan itu, message itu dalam komunikasi politiknya nyampe enggak. Itu jadi menjadi sangat penting ya. Tadi sudah dijawab tentang kos politik. Gimana kalau mereka ini catat. Jadi political communication ya, communicating campaign itu enggak cuma sekedar kita ngomong. Tapi kita mendengar. Kita kan enggak kenal sama mereka. Kalau nggak kenal kita mau berkumur-kumur kayak apa mereka mau tanya. Enggak, kita mendengar, atentif. Jadi tingkah laku ya, akhlak kita, budi pekerti kita, cara kita mendengar dan sebagainya. Nggak sombong misalnya. Anda pergi ke tempat orang-orang miskin itu, terus pakai baju yang branded, tasnya branded, ini kira-kira gimana? Yang kayak gitu ya. Tapi bukan berarti datang ke tempat miskin terus bajunya robek-robek. Ya enggak, maksudnya bagaimana kita menempatkan diri di tempat-tempat yang seperti itu supaya kita ini. Tapi mendengar rakyat kita, salah satu penelitian yang biasa, saya itu ya dengan mahasiswa waktu itu yang dengan kerjasama dengan Warwick, penelitian ke daerah-daerah yang digusur oleh Ahok, 6 daerah yang digusur. Itu sampai mereka mengatakan nggak mau mereka diteliti. Mereka sudah sakit hati, nggak mau diteliti, nggak mau katanya orang cuma datang ini. Pada saat kita datang, saya sampaikan, saya dosen dari UI, ini dosen untuk mata kuliah politik perkotaan, kami ingin ini. Terus saya duduk aja, mereka nggak mau. Saya duduk di depan yang warung ada di situ, warung yang orang digusur. Terus akhirnya ada ibu-ibu duduk dengan saya, terus ngobrol, ini anaknya siapa? Nggak ada urusan, pilihlah misalnya, ini langsung ke pertanyaan, enggak. Bu, gimana sekarang? Ini anaknya ya kelas berapa? Segala macam yang kita lakukan itu baru akhirnya dia cerita sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi ada cara-cara bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat ya. Tapi kita atentif, kita mendengar.
Itu ilmunya Bu Sita itu, psikologi sosial. Ya, ilmu psikologi sosial bagaimana yang namanya kita empati. Ya, simpati, empati kayak gitu ya, sehingga mereka ini. Jadi jangan sampai oh iya, karena saya kaya raya saya lemparin semua itu, lempar dari mobil saya lemparin supaya dipilih, enggak. Ya, walaupun sudah jadi pejabat kayak gitu juga, itu enggak berakhlak itu apa namanya akhlak kurang itu kayak ya, dalam konteks itu. Jadi mencatat. Nah, niat. Jadi niatnya tadi ya, mana kos politik. Dengan kos politik itu cari cara-cara yang kira-kira itu menjadi amal jariah. Ya, cari kampanye kalau duit kita itu ini, cari kita itu. Contoh misalnya, saya nggak punya duit tapi saya bisa bikin misalnya, kalau anak SD, SMP, SMA kan beasiswa nggak mahal. Karena saya punya duit, berapa sih kira-kira yang dipakai? Anda ngasih 2 beasiswa aja, itu sudah sesuatu bagi rakyat. Tidak harus kemudian, oh saya mau bikin 500 beasiswa. Enggak. 2 beasiswa. Dia menjadi amal jariah. Dia akan suatu saat nanti akan menggantikan saya sebagai calon legislatif, calon kader saya, yang kayak gitu-gitu. Bismillah dengan yang kayak gitu. Itu multiply efeknya biasanya lebih besar dibandingkan. Makanya kalau di Australia itu ada beasiswa yang pakai nama anggota parlemennya. Padahal itu ya kayak itu tadi pembangunan yang pakai. Tapi ini beasiswa. Kenapa demikian? Karena ini langsung target kan. Kalau pembangunan itu oh ini dibuat siapa? Who cares kayak gitu kan. Tapi kalau orang dia akan bicara. Jadi multiply efeknya itu lebih luas di dalam hal seperti itu. Jadi niat. Pragmatisme yang tadi ya. Jadi Pak Gunawan memang pragmatisme dalam arti yang seperti itu. Arahkan. Karena Anda akan jadi pemimpin. Jadi kalau rakyatnya minta duit, minta ini, dengarkan dulu apa yang dibutuhkan. Makanya saya itu orang yang nggak terlalu setuju negara itu dengan model yang kayak BLT. Rakyat kita nggak bisa. Jadi lebih baik. Karena yang jadi pemimpin kan kita. Misalnya Anda yang jadi pemimpin. Arahkan dia. Leaders itu begitu. Bukan dealer. Ya Bu, Anda bukan jadi dealer, tapi jadi leaders. Mengarahkan. Nah dari situ kalau insya Allah kalau begitu, Masya Allah lah. Pokoknya kan Bismillah tadi ya udah bener tuh Bismillah. Kalau baca yang tadi baca bukunya Bu Sita karena di situ ada kan Bu Sita yang kelompok Bagi pemenangan pemilu, kelompok ininya dan sebagainya. Ya, udah jelas itu ada di disertasinya Bu Sita ya dalam konteks ini. Pengujinya langsung. Iya, kok tadi nggak diomongin itu kalau di AKP itu seperti apa ya. Yang baik-baik itu kita pelajari dari situ. Tapi kalau mau menguatkan dalil, ya baca. Prof. Nurliah ada ya? Iya, katanya ada. Hadir. Ngomong sedikit. Ngomong dong. Muncul dong. Saya mau menjadi pendengarnya karena rindu sama Bu Husnul. Itu kita makan-makan. Kalau rindu makan-makan. Ayo, ya. Ini juga pengumuman nggak tahu ada yang dari Makassar nggak? Saya Senin dan Selasa insya Allah berada di Makassar. Ayo ini Makassar merapat ya. Meet and greet ya gitu ya. Nanti saya di Hotel Mercure Makassar. Meeting. Mercure Makassar. PA dulu jamnya Masya karena ada Allah. beberapa hal yang akan saya lakukan. Mbak Lia ikut Mbak Lia ke Makassar. Masya Allah. Itu kalau mau makan ikang. Suruh ini. Mau makan ikang di restoran nelayan. Ini siap. Jadi bagi yang dari Makassar, monggo kalau mau bertemu Ibu ya, mau ngobrol. Ibu kalau rencana ke Pare-Pare siap jadi tuan rumah Ibu. Banyak yang tunggu. Itu aja kita menyelipkan. Mbak Fahima mau unmute nggak Mbak Dr. Helda? Mbak Fahima sebagai terakhir. Saya izin mau share apa yang disampaikan. Ya, ini profesor kita satu ini. Ayo ngomong. Baik, terima kasih Bu Husnul dan teman-teman. Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada caleg-caleg saat ini yang semangat luar biasa di tengah tantangan yang juga luar biasa. Semakin berubah tantangannya, tapi selalu masih berputar sekitar kapasitas. Kapasitas di sini bukan lagi kapasitas benar bahwa teman-teman mampu, tapi juga kapasitas terkait dengan isi tas, ya seperti itu. Ya itu masih sangat. Memang ini challenge yang kita sudah given saat ini ya, belum banyak berubah.
Tapi saya sangat salut ya kepada teman-teman dengan semangat tinggi itu mencari celah bagaimana supaya nama teman-teman yang jadi caleg ini untuk bisa naik. Yang ingin saya share kepada teman-teman adalah cobalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada saat ini di wilayah dapil yang kebetulan teman-teman ditempatkan. Apa masalahnya identifikasi itu? Jelas pasti kemiskinan. Nomor berapa kemiskinan? Data realnya. Jadi teman-teman terlihat bicara itu ada data. Pendidikan misalnya, ada berapa jumlah anak yang lepas sekolah, ya? Ada berapa jumlah anak yang putus dan tidak bisa melanjutkan? Ada berapa jumlah pemulung? Dan data-data itu sebenarnya bisa kita dapatkan. Misalnya meskipun BPS datanya kita masih banyak pertanyakan karena belum update ya. Tapi paling tidak ada dasar data teman-teman untuk mengatakan inilah akibat. Kita ingin menjadi bukan penyelesai karena tadi ya kita tidak mau menjanjikan banyak, tapi kita berusaha, teman-teman berusaha untuk menjadi engagement provider, menjadi orang-orang yang menghubungkan masalah tersebut dengan penyelesaian masalahnya. Dan jika, nah ini juga tolak money politik itu, jika masyarakat memilih karena besarnya uang caleg, ya maka keadaan yang sekarang ini yang setelah diidentifikasi itu apakah mau masih berlanjut seperti itu. Materi Bu Husnul luar biasa, konsistensi, maka konsistensi inilah yang diperlukan. Kalau saat ini dengan tidak menyinggung, ini kan kita bicara tentang incumbent ya. Kalau incumbent meneruskan gaya kampanyenya dan belajar lagi bagaimana bisa terpilih. Yang challenge lebih besar kan newcomer. Ya, newcomer ini tanpa berusaha menyinggung orang per orang apa yang sudah mereka lakukan, dan justru ini menjadi bumerang bagi newcomer karena ketika mereka terpilih ternyata hanya take a seat. Nah, itu istilahnya ya, take a seat, not take a side. Hanya mengambil kursi tapi tidak memihak. Tidak memihak kepada kebutuhan rakyat. Itu yang menjadi challenge teman-teman. Maka teman-teman bisa mengatakan tanpa perlu menyebut ya, karena nanti ada konflik internal atau konflik eksternal di caleg-caleg incumbent ini, apa yang dirasakan rakyat dengan hanya mengandalkan uang. Konsistensi. Kalau perlu sampaikan kontrak, ini kontrak saya, perhatikan. Saya punya kekayaan sekarang, sekian misalnya, berani nggak gitu? Ya, berani nggak misalnya caleg-caleg, kekayaan saya sekarang sekian. Kalau setelah terpilih berkali-kali lipat, something wrong dengan itu. Kalau sebut itu malah kasihan itu konstituennya, kasihan itu. Kasihan. Enggak, paling tidak menunjukkan ini betul, juga betul. Untuk counter ya, begitu banyak pelaku-pelaku politik yang tidak merasa bersalah, kekayaannya bertambah berlipat-lipat. Iya. Kaya mendadak. Jadi kita juga mencerdaskan rakyat. Ketika ada aktor-aktor politik mereka pilih yang kaya justru mereka. Nah, jadi benar-benar sudah terbukti bahwa benar-benar mereka hanya mewakili, ya kan? Mewakili. Anda pengen pendidikan bagus sudah diwakili, pengen kehidupan makmur sudah diwakili. Nah, coba itu yang di counter dengan bahasa yang lebih halus. Nah, teman-teman, platform media sosial juga sangat penting. Ini eranya sekarang 2024. Semua media sosial itu manfaatkan ya. Bukti dari banyak riset menunjukkan bahwa di antara semua kepala daerah di Indonesia, media sosial Pemdanya dengan aktor politiknya, ide gubernurnya atau bupatinya itu jauh lebih banyak ratingnya dibanding Pemdanya. Padahal programnya sebenarnya program Pemda, dananya dana Pemda. Tapi ketika Pemda mengumumkan itu nggak terlalu banyak responnya, nggak terlalu banyak followernya, ketimbang gubernurnya, ketimbang Pemdanya, ketimbang kepala bupati, wali kotanya. Kenapa? Karena kalau di Pemda, kemungkinan besar tidak ada orang yang di-assign khusus untuk mengupdate, menjawab. Karena namanya media sosial itu kan fast respon. Ya, kalau Pemda mungkin 1 hari baru ada respon, 2 hari baru ada respon. Maka perlu teman-teman ini yang mungkin di keluarga yang punya kemampuan IT, bahkan yang punya anak-anak yang di SMA, kasih aja tugas. Bantu Bapak, bantu Ibu, ini update ini, sudah ada platform sendiri jawaban-jawabannya supaya engagement kepada publik itu sudah terbentuk dari sekarang. Bahwa apa pertanyaan-pertanyaan publik, dan itu mereka akan bercerita, saya dijawab loh, seperti itu. Ada hubungan ya.
Saya kira itu yang terjadi Bu Husnul ya di negara-negara maju, bagaimana hubungan emosional itu dibangun. Sampai keluarga ke keluarga, jadi partai itu menjadi seperti partai keluarga. Karena ada hubungan timbal balik meskipun sekedar komunikasi saja ya yang diberikan kepada masyarakat. Nah, saya kira itu ya sedikit yang ingin saya share. Saya sampaikan semangat dan salut kepada teman-teman semua. Tantangannya luar biasa. Kembali lagi Bu Husnul guru saya. Insya Allah perjuangan teman-teman itu karena lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kalau tidak karena lillahi ta'ala, begitu nggak terpilih, nggak ada plan B-nya, rumah sakit gila sekarang banyak dibangun ya bagi kandidat-kandidat yang nggak siap gitu. Jadi teman-teman juga harus tetap menguatkan tekad bahwa ini besok lusa malaikat maut datang, kita tidak tahu sebelum pemilu sudah malaikat maut datang, niat itu tetap melekat bahwa kita ini melakukan untuk yang terbaik bagi masyarakat. Terpilih itulah bonus bahwa memang Tuhan menempatkan di situ. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Elda, Bu Sita. Mohon maaf. 1 menit, Dr. Hilda. Closing statement Ibu. Jadi intinya Anda gunakan bagaimana memanfaatkan modal sosial. Ya, modal sosial dalam konteks tadi kan komunikasi politiknya, kampanyenya dan sebagainya itu tadi mediumnya, medianya, memilih diksi karena itu memang ilmu tersendiri. Saya nggak terlalu ahli-ahli banget. Tapi kadang-kadang dengan perasaan itu karena kita punya empati, kita punya simpati, empati itu biasanya muncul ya dengan baik. Nah, modal kapital tentu saja ada kos politik, tapi kita harus menghitung. Jangan mantap boleh, tapi dihitung juga mantap itu makan tabungan. Jangan sampai maut makan utang. Nah, nanti yang ya tadi. Nah, satu lagi untuk kota, misalnya kota. Memang ada masalah karena kota itu dalam konteks teori politik perkotaan itu yang disebut city limit. Ada keterbatasan. Misalnya Depok, Bapak Ibu yang dari Depok ini tahu nggak kalau Depok itu adalah pusat dari LGBTQ. Iya. Bahkan PSK-nya saja, pekerja seks komersial LGBT, itu juga larinya di Depok. Nah ini wali kota gimana? Tapi bisa saja di Depok kalah karena di situ ada UI yang kemudian atas nama human right kayak gitu kan dan sebagainya. Nah itu sebetulnya kita bisa teliti apa dampaknya apalagi sekarang ya tiap hari berita mengenai ibu dibunuh oleh anaknya, kakak kuliah membunuh adiknya, adik kelasnya dan sebagainya, ya bunuh diri dan sebagainya. Ini menjadi isu-isu yang nanti ya kata Pak Gunawan tadi, bagaimana kita mencari isu yang itu berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat. Ya jadi itu intinya apa yang tadi mudah-mudahan sih apa yang bismillah lah intinya lagi-lagi bismillah kita di sana insya Allah kayak gitu ya. Jadi kalau tadi uang ternyata yang menang cuma 575. Jadi uang tidak menentukan. Yang kalah 7.250. Ya, masih lebih banyak dari 7.000. Jadi lebih banyak yang kalah, bukan lebih banyak yang menang. Itu mindset itu harus disampaikan. Orang kan kalau nggak punya duit kalah, masih banyak yang kalah, punya duit juga kalah. Kayak gitu ya. Nah, makanya la haula wala quwata illa billah itu yang penting. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Husnul, saya mau Prof. Husnul. Terima kasih Ibu. Mbak Sita dan Prof. Nurlia. Senang sekali pagi ini kita dapat banyak sekali ya, terutama untuk para caleg, jangan isinya dari dirinya sendiri, tapi ambil dari masyarakat pesan-pesan yang akan disampaikan. Terima kasih banyak, saya akhiri saja karena sudah jam 8 kurang 1 menit, karena ada wisuda, ada yang mau mengajar, saya ada wisuda nih pagi ini, S2. Yang belum terjawab nanti bisa japri lewat saya sambungkan ke Bu Husnul. Juga ini part 2-nya, nanti ada flyernya, Sari Rahmawati, nanti ada flyernya lagi. Sari. Berdoa. Ibu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sita. Ya, saya doa ya. Ini tugas dari mother fruit saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka arju wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Engkau kami berharap, kami mengharapkan rahmat-Mu, jangan tinggalkan kami barang sekejap pun, perbaiki ya Allah urusan kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tak ada yang mudah, melainkan apa-apa yang Kau jadikan mudah, dan Engkau mampu mengubah yang sulit menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan fi wa ilman nafi'an wa sihatan min kulli da'in. Semoga kita semua diberikan rizki yang halal, luas dan berkah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan kesehatan dijauhkan dari segala penyakit. Semoga kita menjadi orang-orang yang produktif dalam kebaikan, dalam amal soleh, dan mendapatkan ridha Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat para pejuang ya sarakumullah ma'ana ja insyaallah, good luck insyaallah. Ya. Mohon izin saya tutup ya. Dr. Helda. Ya. Baik, sampai ketemu. Terima kasih banyak.